Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Maira Fenismara dari kelas 7 A. Saya akan mengenalkan cagar budaya di situs dalam pojok ini. Pertama, kita mulai dari pohon beringin ini. Pohon beringin ini adalah petilasan di Soekarno belajar pidato. Di tempat ini dahulu berdiri pohon beringin yang besar. Di bawahnya ada meja kecil untuk duduk. Terkadang Soekarno Muda berdiri di tempat ini sambil berteriak untuk belajar pidato. Ini namanya adalah petilasan Soekarno kecil bermain dan jatuh. Dalam pojok banyak menyimpan kenangan perjalanan hidup Soekarno. Mengapa Soekarno pakai kopiah miring? Semua hal ini untuk menutup luka di kanannya akibat terjatuh saat bermain di halaman dalam pojok. Situs ini diresmikan pada tanggal 28 Oktober 2015 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, dan situs ini diresmikan oleh putra Bung Karno yang bernama Guru Soekarno Putra. Ini adalah pintu Bung Karno. Pintu ini hasil pemilihan Bung Karno sekitar tahun 1920-an. Saat itu Bung Karno merasa malu pada teman-teman pergerakannya. Semula pintu hanya terbuat dari bambu. Kemudian Bung Karno menawarkan diri pada Raden Mas Sumosewoyo untuk membelikan pintu ini. Ini adalah meja bunda tempat Soekarno berdiskusi soal bangsa dan negara pada masa pergerakan. Pada masa pergerakan di Sasa tahun 1914 sampai 1927, tak jarang Soekarno pulang ke dalam pojok dan berdiskusi bersama guru dan teman perjuangan. Ada Dr. Sumono, H.R. Cokro Aminoto, R.R. Sosro Kartono, R.R. Saneso Sumodiharjo, bahkan terkadang juga bersama Munawar Muso. Di tempat ini Pak Soekarno pernah sakit-sakitan dan mati suri. Akhirnya dulu nama Pak Karno adalah nama Kusno dan sekarang diganti menjadi nama Soekarno oleh ayahnya, yaitu Raden Mas Sumosewoyo. Dan ini adalah kamar Soekarno Muda. Saat bersekolah di Surabaya maupun di ABS Bandung, sekarang diganti menjadi ITB Bandung. Tak jarang Soekarno Muda menyempatkan diri berkunjung ke dalam pojok. Kemudian oleh Raden Mas Sumosewoyo, Soekarno diajak tirakat di makam Raden Mas Panji Sumohatmojo. Di kamar ini Soekarno Muda singgah. Dan ini adalah kursi sabda milik guru spiritual Bung Karno yang bernama Raden Mas Panji Sumohatmojo. Saat pergantian nama Soekarno Eyang Panji berwasiat kelak Soekarno akan menjadi kembang jagat. Sekitar tahun 1904, usai keselamatan pergantian nama Kusno menjadi Soekarno akan duduk di kursi ini, Eyang Panji berwasiat Titenono bocah iki bakal dadi kembangnya jagat. Kala itu Raden Sukeni ayah Soekarno langsung menangis dan bertanya apa arti kembang jagat, namun Eyang Panji tidak menjawab. Ini adalah pohon kepo Soekarno. Ini adalah petilasan Soekarno Muda merenung dan menggali Pancasila. Pohon kepo ini adalah saksi bisu tempat Soekarno Muda sering merenung dan berpikir mendalam. Tempat awal Soekarno Muda menggali Pancasila pada tahun 1918. Ini adalah sungai tempat Pak Karno bermain, memancing dan berenang bersama teman-teman masa kecilnya. Dan di sini ada cenderamata peninggalan Bung Karno yang bernama Tasbih Kauka. Cenderamata dari Raja Saud bin Abdul Aziz saat Bung Karno mengadakan lawatan haji bersama Kiai Zainal Arifin pada tahun 1951. Dan ada Al-Quran tulisan tangan peninggalan Raden Mas Panji Sumosewojo, ayah angkat Bung Karno, hadiah dari Kiai Hasan Sari Ponorogo, ditulis sambil puasa berbulan-bulan, berbuka hanya dengan kara atau nasi yang dikeringkan. Dan di sini ada Kiai Tudung Musuh. Keris ini cukup dikenal oleh Presiden Soekarno, pernah dibawa pada saat terjadi insiden pemberontakan Musuh di Madiun, Jawa Timur pada tahun 1948. Dan ini ada tongkat kayu stiki, cenderamata dari Raden Mas Panji Sosro Kartono pada Bung Karno saat beliau meminta nasihat saat Jepang masuk Indonesia di Bandung pada tahun 1919.
dan Garis Tilamasari pernah dibawa oleh Bung Karno saat akan mengadakan rapat besar di lapangan Dasar Ikada pada tanggal 19 bulan 9 1949 dari Raden Kartowibowo atau sepupu Bung Karno. Dan di sini ada tombak dan garis Kiai Gadakan. Pusaka peninggalan Bung Karno ini adalah cenderamata Presiden Soekarno saat kunjungan baca tulis di Grobogan, Jawa Tengah pada tahun 1947. Dan ini adalah syarat penambalan tulisan tangan Kusno Sosro Soekarno atau Bung Karno pada media kulit berbahasa Jawa dan Arab Gundul. Dan terakhir ada garis Kalamisani. Pusaka ini pernah dipinjamkan kepada Bung Karno oleh Raden Kartowibowo saat menghadapi pertemuan dengan wakil dari Nederland dalam perundingan Linggarjati November 1946. Dan di sini ada buah tangan milik Bung Karno yang bernama Wayang Adipati Karno. Buah tangan Soekarno saat masih muda sebelumnya diagreskan dulu, lalu di dalam pojok ada dua pasang wayang karya Soekarno muda, Wayang Adipati Karno atau Bung Soekarno dan Wayang Baladewa seperti di sana. Dan di bawah ada peninggalan kitab Tolako, peninggalan dari Raden Mas Sumosowoyo ayah angkat Soekarno yang berisi ramuan obat-obatan dan raja-raja. Pernah dipinjam oleh Soekarno dan dipelajari oleh Inggit Garnasi, istri Soekarno. Sekian vlog dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan pilih jika ingin mempelajari lebih dalam silakan datang ke situs pojok di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.